Di apartemen barunya, Jiwon sedang menatap sekeliling tempat tinggalnya. Ia berpikir bahwa perabotan akan tiba 1 hari lagi. Kemudian, ia melihat ponselnya dengan senyum bahagia. Ia sangat penasaran dengan 2 foto Yeondu yang ia unggah tadi malam. Salah satu foto, yang menunjukkan Yeondu berpose bermain piano, hasilnya sangat bagus sampai Jiwon sendiri bahkan memasangnya sebagai foto profil Instagramnya. Terlihat salah satu komentar yang takjub bahwa Jiwon tiba-tiba mengunggah 2 foto Yeondu sekaligus. Seketika, komentar itu mendapat banyak balasan dari pengikutnya. Mereka mulai memuji hasil foto Jiwon. Padahal, Jiwon memakai kamera dengan kualitas terendah dari yang pernah ia pakai, namun hasilnya luar biasa. Bahkan, ada yang mengingatkan mereka pada saat Jiwon melukis dengan alat cat seadanya dan hasilnya juga luar biasa. Mereka terus memuji hasil foto Jiwon, terutama foto saat Yeondu bermain piano. Foto Yeondu saat memakai kutek memang menurutnya imut, tetapi ia merasa hasil foto Yeondu bermain piano adalah mahakarya yang luar biasa, yang langsung membuatnya kagum tak bisa berkata-kata. Jiwon sangat senang karena pandangan semua orang sama dengannya. Mereka semua memang sangat menyukai hasil foto saat Yeondu bermain piano. Ada juga yang memberitahu Jiwon lewat komentar bahwa di Instagram ia bisa mengunggah hingga 10 foto sehari. Ia hanya memberitahu Jiwon seandainya Jiwon tidak tahu pengaturan itu. Seketika, komentar itu kembali dibalas banyak pengikut lainnya. Ada yang membahas akan lebih bagus lagi jika latar belakangnya hijau. Ada juga yang membayangkan jika itu terjadi pasti akan luar biasa. Ada juga yang mengingatkan bahwa dulu Yeondu pernah memakai pakaian berwarna hijau yang mirip seperti seorang putri kerajaan Eropa, dan masih banyak lagi komentar lainnya. Saat itu, Jiwon mulai memikirkan apakah ia harus memasukkan Yeondu ke les piano. Jiwon pernah dengar bahwa bisa memainkan satu alat musik di usia muda akan sangat membantu perkembangan si anak. Karena itu, Jiwon sudah memutuskan bahwa ia harus membicarakan hal ini pada Yeondu nantinya. Saat itu juga, Jiwon melihat komentar lain yang mulai menanyakan kapan ia akan mengadakan acara terkait 1 juta subscriber di Yeondutube. Seketika, komentar ini meledak, dan banyak orang berpikir sama, ingin mengetahui acara apa yang akan Jiwon buat kali ini. Jiwon pun hampir lupa, dan ia mulai berpikir apa yang harus dia adakan. Ia berpikir jika hanya jumpa penggemar, mereka belum lama ini mengadakannya ketika Yeondutube mencapai 1,5 juta subscriber. Dia ingin mencari acara lain selain jumpa penggemar. Saat itu, Jiwon menerima telepon dari Yoon Sua. Ia menanyakan apakah Jiwon memiliki waktu luang untuk mereka mengobrol sebentar. Jiwon memiliki waktu luang, sehingga Yoon Sua mulai membicarakan tentang acara apa yang akan diadakan Jiwon terkait Yeondutube yang telah mencapai 1 juta subscriber. Ia juga memberitahu Jiwon bahwa ia secara pribadi telah memikirkan suatu ide untuk itu. Mendengar Yoon Sua membahas masalah acara untuk 1 juta subscriber, Jiwon pun seketika merasa malu dan canggung. Ia dengan tampang kocaknya menjelaskan bahwa dirinya juga memikirkan hal itu, tetapi masih belum terpikirkan ide apapun. Setelah mengatakan itu, Jiwon tertawa canggung lalu menanyakan ide macam apa yang Yoon Sua punya untuk acara tersebut. Yoon Sua pun memberitahu Jiwon, meskipun ia yakin Jiwon mungkin sedikit tidak tahu tentang itu, ia tetap memberitahu dan menanyakan pendapat Jiwon. Bagaimana menurut Jiwon jika mereka mengadakan siaran langsung spesial untuk merayakan 1 juta subscriber? Mendengar itu, Jiwon bingung dan menanyakan kembali ide Yoon Sua. Yoon Sua pun menjelaskan secara sederhananya, yaitu berarti mereka akan melakukan siaran secara langsung. Yoon Sua mengusulkan ide itu karena pertama, siaran langsung adalah konsep baru yang belum pernah ditampilkan oleh Yeondu dan Jiwon. Apalagi, itu sangat cocok dengan tujuan dari acara untuk subscriber di mana para subscriber bisa berinteraksi secara langsung. Jiwon menanggapinya bahwa itu memang ide yang bagus, namun ia juga mengkhawatirkan sesuatu. Yoon Sua juga berpendapat sama, bahwa ia juga terpikirkan sesuatu yang membuatnya khawatir. Tetapi, ia ingin tahu terlebih dulu apa yang Jiwon khawatirkan. Jiwon mulai menjelaskan bahwa Yoon Sua pasti tahu ia tidak memiliki pengalaman sama sekali dengan siaran langsung. Ketika ia terpikirkan untuk melakukan siaran langsung, itulah yang membuatnya langsung khawatir. Mendengar itu, Yoon Sua tak mengira Jiwon sudah terpikirkan tentang siaran langsung. Ia tahu bahwa Jiwon pasti akan merasakan tekanan untuk mengadakan siaran langsung karena situasinya berbeda dari saat jumpa penggemar. Jiwon membenarkan, itulah masalah yang ia khawatirkan. Namun, Yoon Sua sudah merenungkannya sebelumnya dan berpikir tidak akan ada masalah jika ada orang yang membantu mereka. Jiwon bingung menanyakan apakah maksudnya orang yang membantu itu. Yoon Sua pun mulai menjelaskan bahwa karena ini live streaming, ia berpikir akan lebih baik untuk memiliki suasana ringan daripada yang biasa saja. Sehingga, Yoon Sua terpikirkan bagaimana jika mereka mendatangkan bantuan dari streamer asli daripada mendatangkan dari pembawa acara biasa. Jiwon tersenyum cerah dan mulai mengetahui siapa yang akan direkomendasikan oleh Yoon Sua. Melihat Jiwon sepertinya bisa menebak siapa orangnya pun membuat Yoon Sua sedikit malu. Lalu, Jiwon pun memberitahu Yoon Sua, apakah itu Donghan yang akan direkomendasikan. Yoon Sua membenarkannya dan tidak lupa memuji Jiwon yang sangat peka dan tajam. Lalu, Yoon Sua pun mulai memberitahu Jiwon bahwa sebenarnya ia belum memberitahu Donghan masalah ini, karena ia ingin membahas ini terlebih dahulu pada Jiwon.
Yun Sua juga menegaskan bahwa meskipun Dong Han itu ceroboh di luarnya, ternyata ia sangat bagus dalam menangani suatu acara. Dong Han juga sangat bagus dalam berinteraksi dengan semua yang ada di obrolan saat live streaming. Saat itu, Nureong melewati kaki Jiwon. Jiwon masih berbicara kepada Yun Sua bahwa ia takut Dong Han akan menolaknya. Yun Sua dengan tegas mengatakan itu tidak benar. Menurutnya, Dong Han akan melompat-lompat kegirangan ketika Yun Sua memberitahu tentang ini. Terlebih, Dong Han adalah penggemar berat Yeondu dan Jiwon, dan kalau mereka melakukan siaran langsung bersama-sama, mereka pasti akan mendapatkan jumlah penonton paling banyak dalam sejarah, sehingga tidak mungkin jika Dong Han akan menolaknya. Selain itu, channel Dong Han akan semakin besar karena ia sendiri adalah seorang streamer. Mendengar itu, Jiwon berpikir itu benar juga dan ia tidak terpikirkan sampai sejauh itu. Terdengar kembali suara Yun Sua di telepon, yang mana ia berkata ia sedikit ragu untuk bicara dengan Dong Han. Karena jaga-jaga jika Jiwon berpikir itu untuk membantu Dong Han, Yun Sua jujur mengatakan itu juga alasannya. Meskipun bukan faktor utamanya, menurutnya Dong Han adalah pilihan terbaik. Apalagi, penonton Dong Han juga semuanya rata-rata sopan. Jiwon tertawa. Ia menjelaskan bahwa ia tidak berpikiran seperti itu, sehingga meminta Yun Sua tetap tenang. Jiwon juga sangat lega jika Dong Han membantunya, mengingat Jiwon juga menerima bantuan dari Dong Han saat jumpa penggemar kemarin. Selain masalah itu, Jiwon memiliki masalah lainnya yang ia khawatirkan, yaitu menunjukkan wajahnya. Mendengar itu, Yun Sua langsung memberinya solusi yaitu memakai topeng. Yun Sua menjelaskan bahwa Dong Han selalu memakai topeng. Ia memakai topeng berbentuk paus yang mana itu cukup besar untuk menutupi semua wajah, dan terlebih lagi topeng itu tidak terasa panas saat dipakai. Jiwon pun mulai mengingatnya bahwa itu topeng yang pernah ia lihat saat di ruangan privat terakhir kali ia ke sana. Lalu, Jiwon akan menelpon Yun Sua lagi setelah ia membicarakan hal ini kepada Yeondu nanti. Yun Sua juga menyetujuinya karena ia juga ingin memberitahu Dong Han tentang masalah ini. Tak lupa, Jiwon pun berterima kasih pada Yun Sua yang selalu membantu mereka. Tak lama, Jiwon menemui Yeondu dan menceritakan semuanya. Yeondu yang mendengar itu pun merasa bingung dan bertanya-tanya apakah ia akan melakukannya bersama kakak paus. Jiwon membenarkannya, mereka akan siaran langsung bersama. Yeondu yang saat ini sedang mengayunkan ayunannya pun mulai menanyakan pada papanya bagaimana dengan papanya. Apakah papanya akan ikut bergabung juga bersama mereka dalam siaran langsung? Jiwon menghela napas, ia memberitahu Yeondu bahwa dirinya masih memikirkan hal itu, apakah ia harus ikut atau tidak. Mendengar jawaban papanya, Yeondu bingung dan khawatir. Jiwon menjelaskan bahwa ia berpikir Yeondu saat ini pasti akan baik-baik saja walaupun tanpa dirinya di samping Yeondu, dan kakak paus juga akan ada di samping Yeondu. Saat itu, Yeondu pun menjadi sangat panik dan berkata dengan tegas, "Tidak." Dan dengan gugupnya, Yeondu mengatakan bahwa Yeondu tidak bisa siaran langsung sendirian. Lalu, Jiwon menanyakan pada Yeondu, "Terus?" Yeondu menjelaskan bahwa Yeondu tidak bisa siaran langsung dengan baik sama sekali karena Yeondu mengaku bahwa dirinya masih muda. Mendengar itu, Jiwon tak henti-hentinya tertawa. Jiwon juga mulai menanyakan pada Yeondu bagaimana jika Yeondu sudah besar nanti. Lalu, Yeondu pun menatap ke bawah dan mengatakan bahwa Yeondu tidak mau jadi dewasa dan ia hanya ingin jadi anak-anak saja. Mendengar jawaban itu, Jiwon berpikir Yeondu tidak suka jika tidak bersamanya, bahkan jika Yeondu sudah besar nanti. Dan Jiwon juga sama, ia juga tidak mau jauh dari Yeondu hanya karena Yeondu sudah dewasa nanti. Jiwon pun berdiri dan menjelaskan bahwa dirinya hanya bercanda saja dan ia akan ikut siaran langsung bersama Yeondu dan juga kakak paus. Mendengar itu, Yeondu sangat senang dan menanyakan pada papanya apakah itu sungguhan. Jiwon tentu menjawabnya dengan tegas bahwa bahkan jika Yeondu sudah jadi dewasa pun, Jiwon akan selalu bersama di sisi Yeondu. Lalu, Jiwon juga menyatakan sedikit kekhawatiran. Yeondu pun bingung apa yang papanya khawatirkan. Jiwon menjelaskan bahwa ia khawatir jika Yeondu tidak merasa nyaman lagi bersamanya jika Yeondu sudah dewasa nanti. Seketika, Yeondu pun dengan panik berteriak, "Itu tidak benar." Dan ia juga menegaskan bahwa Yeondu sendiri yang akan memarahi Yeondu nantinya. Mendengar itu, Jiwon tak bisa tidak merasa bahagia. Ia menanyakan kembali pada Yeondu yang mana Yeondu sendiri yang akan memarahi Yeondu nantinya. Yeondu yang saat ini mengembangkan kedua pipinya seakan merasa marah itu pun dengan tegas mengatakan, "Iya." Jiwon hanya bisa tersenyum dan berpikir dalam hatinya. Ia tak bisa tidak tertawa mengingat jawaban Yeondu yang mana Yeondu akan memarahi dirinya sendiri. Jiwon tahu bahwa itu jawaban yang hanya Yeondu yang bisa mengatakannya seperti itu. Waktu pun tak terasa begitu cepat berlalu, dan di esokan harinya, terlihat seorang pria mengangkat banyak kardus. Saat itu, Jiwon pun membantu pria itu membawa kotak tersebut, sehingga membuat pria itu berterima kasih pada Jiwon. Mereka pun mengangkatnya sampai di ruang tamu. Lalu, pria itu mulai menanyakan pada Jiwon mau diletakkan di mana ranjang tersebut. Jiwon pun memberinya arahan untuk diletakkan di kamar. Dan pria itu pun mulai merakit ranjang tersebut satu persatu. Setelah selesai, pria itu memberitahu Jiwon bahwa ia bisa meletakkan kasur ke atas ranjang tersebut, dan ia juga memberitahu jika Jiwon mencolokkan kabelnya maka lampunya akan menyala. Lalu,
Ketika pria itu hendak keluar, ia pun mulai menanyakan pada Jiwon, siapa anak tersebut. Jiwon melihat Nureong yang baru saja bangun dari tidurnya sehingga Jiwon mengatakan, itu namanya Nureong. Namun, pria itu bukan kucing itu yang ia tanyakan, tapi Tuan Putri tersebut. Pria itu melihat banyak foto Yeondu yang ditempel di dinding. Dan tentu dengan tawanya, Jiwon menjelaskan bahwa itu putrinya. Mendengar itu, tentu bapak itu kaget bahwa itu anak Jiwon, yang mana juga membuat Jiwon bingung ada apa. Dan pria itu hanya tidak menyangka bahwa Jiwon yang tampak sangat muda sudah punya anak. Karena tampilan Jiwon mengingatkannya pada putranya sendiri, sehingga ia tidak menyangka bahwa Jiwon sudah memiliki anak. Mendengar itu, Jiwon pun hanya bisa tertawa dan menanyakan umur putra pria itu yang mana pria itu menjelaskan bahwa putranya berumur 24 tahun ini. Lalu, pria itu memandangi foto-foto Yeondu dan ia juga mengaguminya, bertanya bagaimana Yeondu bisa secantik itu. Lalu, pria itu tertawa menyatakan bahwa ia sangat iri dan ia sendiri memiliki 2 putra saja. Jiwon hanya bisa tertawa menanggapinya dan berterima kasih atas kerja bagus pria itu membantunya. Setelah pria itu pergi, Jiwon menatap tumpukan barang dan mulai berbicara dengan dirinya sendiri bahwa sekarang adalah gilirannya membereskan semuanya. Jiwon pun mulai memakai topinya dan tidak lupa kameranya karena ia ingin merekamnya untuk jaga-jaga. Lalu, Jiwon pun mengeluarkan wallpapernya yang berwarna hijau muda dari warna terapik, yang mana warna tersebut mengingatkannya dengan alam dan itu bisa membuat seseorang terasa nyaman. Waktu pun tak terasa begitu cepatnya. Dan saat ini Jiwon telah menjemput Yeondu dari pusat penitipan anak. Jiwon pun meminta Yeondu untuk bergegas pulang, yang mana hal itu membuat Yeondu bingung kenapa mereka harus terburu-buru. Jiwon pun menjelaskan bahwa ada sesuatu yang ingin ia tunjukkan pada Yeondu, dan tentu itu membuat Yeondu bingung apa. Dan Jiwon memberitahunya itu rahasia. Mendengar itu, dengan mata harapnya, Yeondu mengeluh bahwa padahal Yeondu tidak menyimpan rahasia pada papanya. Jiwon pun memberitahunya bahwa Yeondu akan bisa mengetahuinya ketika mereka sampai di rumah. Mendengar itu, Yeondu pun menjadi sangat semangat dan ingin segera sampai di rumah mereka. Melihat itu, Jiwon hanya bisa tertawa dan ikut ingin bergegas sampai ke rumah. Salam sehat teman-teman channel Manhwa MFA. Dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat membuat channel ini makin maju. Subscribe, like, dan komentar kalian sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih.